koperasi KONI. Kenapa kok bisa ada koperasi KONI? Itu dulu dipimpin oleh Bapak Dance Ishak Palib yang sekarang menjadi ketua DPRD. Nah, pada masa itu banyak anggota atlet cabur-cabur yang dinaungi oleh KONI Kota Salatiga. Nah, mereka itu kekurangan kayak peralatan, terus pakaian. Nah, dari peralatan pakaian itu kan carinya susah. Nah, harus keluar kota, dan bahkan kalau keluar kota itu kan mahal. Nah, sehingga KONI Kota Salatiga berinisiatif untuk membuat koperasi KONI Salatiga ini. Nah, itu juga yang menjadi anggota koperasi KONI itu juga anggota KONI sendiri. Nah, setelah itu kan setelah sudah ada rapat, sudah dicanangkan bahwa koperasi KONI itu sudah mulai ada gitu, itu baru diresmikan sama Bapak Janto dulu. Nah, hari berikutnya mulai para atlet itu mulai datang, aku penasaran ini koperasi KONI itu seperti apa, aku boleh ikut nggak, kalau aku gabung itu nanti jadinya apa gitu, nanti syaratnya apa ya Mbak gitu kan, banyak sama saya gitu. Nah, setelah itu kita mendapatkan anggota 30. Nah, 30 orang, dan sampai sekarang masih 30 orang. Nah, dan koperasi KONI ini awalnya itu hanya menyediakan peralatan olahraga dan pakaian hanya untuk atlet dan pelatihnya saja. Nah, namun beriringnya berjalannya waktu, kita mulai punya ide untuk membuat lahan kosong ini. Dulu kan ini lahannya kosong ya, belum ada ini. Itu mau dibuat apa gitu. Terus endingnya kita buat sebuah kafe, yaitu Cafe Welcome. Nah, itu kita mengajak kerjasama oleh Mas Dwi Wahyono, yaitu pemilik konveksi banana gitu. Nah, dia juga menjadi pengurus anggota KONI. Nah, setelah itu barulah kita mendirikan Welcome ini. Nah, awalnya itu sebelumnya kita mendirikan ini itu Pak Dance kan udah mulai itu ya apa namanya, mencalonkan menjadi ketua DPRD. Nah, kan itu baru pertengahan, jadi belum selesai ini. Nah, itu udah Pak Dance kan udah mulai menjadi ketua. Terus sementara digantikan oleh Bapak Agus yang sekarang menjadi ketua KONI. Nah, kan pertamanya ya namanya orang kan perintahnya kan jadi berbeda ya. Nah, kita juga ada sedikit perubahan gitu. Terus endingnya nggak cuman kantin ini aja, nggak cuman peralatan aja, kita juga berinisiatif buat jual sembako. Jadi kan untuk banyak yang pembeli, banyak yang tahu gitu ya. Nggak cuman ya, intinya biar pendapatannya lebih banyak. Kalau pas dari awal sebelum pandemi itu rame. Awalnya kan yang di situ tuh banyak yang walaupun hanya berkunjung cuma lihat-lihat ini tuh apa atau ini toko apa atau gitu, cuma lihat-lihat aja, belum ada yang beli gitu ya. Tapi kan setidaknya rame, ada yang datang, ada yang tanya ini apa gitu. Terus Cafe Welcome ini juga rame tiap malam, kadang banyak komunitas atau orang-orang muda atau anak UKSW, kadang banyak yang sini, ada yang live musik tiap hari itu mesti ada. Tapi itu setelah pandemi ya kita diimbau oleh sama pemerintah itu tutup sampai 3 bulan saat itu. Nah, terus tutup 3 bulan itu kan udah sepi. Nah, dibuka kan ya cuma segelintir gitu. Tahunnya kan mungkin nggak jadi mungkin atau apa gitu. Terus sampai sekarang juga lumayan ada pengunjungnya.
sukanya apa ya, menyenangkan. Dari awal itu menyenangkan, apalagi kan kenal sama apa, kalau yang pengurusnya kan banyak yang tua-tua, jadi banyak yang ngomong gitu ya, aku paling muda sendiri gitu. Nah, biasa terus yang atlet-atlet itu juga banyak yang datang, banyak yang masih ngobrol-ngobrol kayak temen gitu ya, banyak tuh, menyenangkan. Terus apa ya, dari awal sampai sekarang itu ya masih banyak yang membimbing gitu, itu sukanya. Tapi dukanya itu kita kan belum ada itu ya akte koperasi yang resmi gitu ya. Nah itu masih dalam proses. Barang-barang itu kan kebanyakan ya kita beli dari apa, gotong royong dari anggota. Kan ada simpanan wajib itu kan tiap per bulannya itu selalu bayar. Lah itu kita manfaatkan untuk membeli peralatan olahraga maupun baju olahraga. Tapi kita juga menyediakan orang yang ingin kerjasama. Nah contohnya seperti ya Mas Dwi lagi itu juga banyak menginvest di sini. Nah, itu dia juga menginvest itu apa, baju perbakin sama alat-alat perbakin itu, tembak, popor, apa, senjata kayu, terus pedang anggar. Kalau karyawannya di sini tuh nggak termasuk atau nggak berkaitan dengan koperasi KONI. Jadi yang karyawan di sini itu berkaitan sama Mas Dwi-nya langsung. Terus saya berharap juga ayolah manfaatkan koperasi KONI gitu ya. Yang punya channel-channel di luar ya usahakanlah manfaatkan yang ada yang dekat gitu ya, nggak cari-cari yang lain gitu. Kalau kita sih, kalau cita-cita sih banyak ya Mbak ya, pengennya dulunya tuh awalnya saya buat itu ya Mas, saya buat pertama kan awalnya akan suruh buat laporan dulu apa sih agendanya dari dari bulan sekarang misalnya, terus ke bulan yang selanjutnya atau tahun selanjutnya. Kok saya berharap sih koperasi KONI itu kayak apa ya, buat nggak cuman ini, tapi kita juga menyediakan buat pakaian olahraga sendiri. Terus kita juga menyediakan buat, kalau dulu kan sebelum pandemi itu kan masih musim-musimnya senam bareng tuh loh, kalau setiap RT RW itu loh. Nah dulu tuh saya tuh pengennya masuk ke RT RT itu, nah suruh apa, buat baju di koperasi ini, buat training dulu gitu, rencananya sih gitu.